seperti ilustrasi. Kalau kita lihat KBBI menyatakan bahwa metafora itu hanya ilustrasi ulasan. Karena apa? Karena secara hal ini mezbah bukan berarti hal mezbah fisik dalam hal ini. Kita ke gereja, kita pergi bangunan Ka'bah, tapi lebih ke bagaimana mezbah itu di dalam penyembahan kehidupan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa ini penting mezbah ini? Karena ketika kita konsisten, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka kita juga membentuk mezbah dalam tubuh kita. 1 Korintus mengatakan tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Kemarin Sevin juga sudah menjelaskan bagaimana Elia di Gunung Karmel. Dia mengumpulkan dengan 450 Baal. Cukup unik juga kemarin. Sempat bagaimana Elia seperti mengejek kepada para Baal-Baal. Kenapa? Karena memang ketika kita ada mezbah di dalam kehidupan kita, ketika hadir di dalam tubuh kita, dalam fisik, dalam jiwa kehidupan kita, dalam rohani kehidupan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maka dia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Dalam pelayanan Yesus Kristus, dia terus meluangkan waktu untuk mengadakan doa. Dia terus berhubungan dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Dia tidak putus-putus. Dia tidak meninggalkan waktu untuk Tuhan, untuk komunikasi. Bahkan ketika kita tahu ketika dia pun di dalam pergumulan 40 hari dia berpuasa, dia pun selalu menyerahkan kehidupannya. Tuhan selalu ada waktu-waktu berdoa. Kenapa memang hal ini? Karena dianggap itulah yang utama dan terutama komunikasi dengan Bapa. Komunikasi dengan Tuhan, walaupun dia Tritunggal. Kita tahu, dia kalahan. Tapi ketika dia ada di dunia ini, dia 100% manusia ini bungkus dengan membungkus kealahannya. Jadi dia perlu berhubungan dengan Tuhan, perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah mengapa dianggap begitu penting untuk diam bersama Tuhan. Kita lihat ayat Alkitab di Filipi 2:6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Makanya dia harus berkomunikasi terus. Berhubungan terus. Membentuk mezbah dalam kehidupan pribadinya. Ayat Alkitab selanjutnya juga. Mazmur 46 ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Luar biasa. Yesus, dia mengerti. Sejak usia muda, dia sudah belajar, sudah memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kita tahu ketika dia mereka ke Ka'bah, dia orang tuanya sampai meninggalkannya,
kira ada ikut waktu pulang, ternyata Yesus ada di Ka'bah sedang berdiskusi dengan ahli-ahli firman ahli Alkitab ketika itu. Bayangkan, di usia muda, dia sudah selalu berhubungan, selalu mempelajari Tuhan, mempelajari firman Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Dan dia mengerti semuanya itu. Kehidupan, perjalanan kehidupan sebagai manusia, patut juga kita mencontohnya untuk selalu dekat, belajar. Karena ini, sebagaimana Tuhan ketika dia datang juga, dia punya tanggung jawab akan menanggung dosa untuk kematiannya di kayu salib. Tapi prosesnya itu dia harus ikuti sampai dia di kayu salib. Dia tidak pernah meninggalkan hubungan dia dengan Tuhan. Problemnya, kapan waktu yang terbaik untuk dia komunikasi dengan Tuhan? Kapan waktu yang terbaik? Inilah waktu yang terbaik. Dia sedang mencari orang-orang yang suka bangun pagi. Bangun pagi untuk apa? Bangun pagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biasanya orang kalau orang anak sekolah, orang kerjaan yang tetap, shift-nya tetap, ada siklus dia akan bangun di pagi hari karena mau sekolah, Melin misalnya, karena mau sekolah kejar-kejar ke Naripan, dia harus bangun jam 5 misalnya. Jam 5 harus bangun, siap-siap, jam 6 go. Nah, siklus itu pasti udah jadi alarm tubuhnya, sama seperti saya, jam 5. Alarm tubuhnya akan bangun jam 5, kebangun, karena mau aktivitas, mau pergerakan. Itu akan siklus yang ketika itu terjadi terus akan terbiasa dan otomatis, walaupun tidak pakai alarm, dia akan terbangun sendiri jam 5. Tetapi setelah itu apa yang kita lakukan? Jam 5 itu misalnya jam 5. Kalau misalnya kita. Karena ini orang yang suka bangun pagi dalam hal ini untuk mengejar segala aktivitas itu, kita harus awali dengan sesuatu yang berharga. Yesus pun sama. Yesus pun bangun pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap. Itu firman Tuhan bilang. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Berarti kalau bangun jam 6, itu udah bukan pagi-pagi lagi. Karena matahari sudah timbul. Udah bukan gelap lagi, bukan hari masih gelap. Kalau sekarang kan, kalau terbenam kan sekitar jam 6 lewat 10-an mungkin. Matahari terbenam. Berarti matahari dia munculnya sekitar jam 5 kurangan. Nanti bergantian gitu. Jadi pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Terdapat di mana itu? Markus 1 ayat 35. Ini. Kita lagi dicari orang yang suka bangun pagi, tapi kriterianya adalah waktu hari masih gelap untuk berbicara, mendengar suara Bapa. Di beberapa tempat, mungkin di sekolah-sekolah Advent, sekolah-sekolah berasrama, yang saya tahu mereka ada pojok-pojok tempat berdoa.
dibikin satu tempat, sehingga orang yang punya sesuatu, dia mau berdoa, dia akan datang ke tempat doa itu, pojok doa. Pagi-pagi biasanya udah beberapa orang udah datang, udah ke situ. Atau ada kalanya yang malam. Jadi pojok doa yang disediakan untuk orang berbicara langsung dengan Tuhan tanpa ada gangguan-gangguan yang lain. Karena pagi-pagi itu adalah waktu yang tepat, yang terbaik ketika belum ada kesibukan, belum ada suara-suara yang mengganggu. Dan itu yang Tuhan lakukan. Walaupun begitu, dia bangun pagi, bukan berarti nggak ada aktivitas sebelumnya. Sampai kita tahu Yesus, dia melakukan pekerjaan sepanjang hari. Bayangkan, sepanjang hari, tetapi dia tetap bangun pagi. Barangkali diri saya sendiri penuh perjuangan bangun pagi itu kalau hari Minggu pagi, pendeta. Karena nggak ada aktivitas, jadi seringkali molor. Bukan jam siklus tubuh biasa jam 5 kalau kapal kan masih tidur lagi siklus. Karena dianggap nggak ada aktivitas. Untung sekarang kalau udah ada aktivitas KPA, jadi siklusnya itu terbentuk lagi, walaupun sedikit telat-telat seringkali saya masuk. Nah, walaupun itu hari sebelumnya dia punya penuh kegiatan, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, dia hilang semua, tetapi dia tetap bangun pagi-pagi. Apakah kita sanggup untuk bangun pagi hari? Ini renungan yang kena ke diri saya sendiri juga, karena saya masih berjuang. Renungan yang kena ke saya. Apakah saya sanggup waktu masih gelap, saya bisa bangun, saya bisa belajar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, itu kena ke saya ini. Firman Tuhan yang saya baca, iya ya. Ini saya diketuk ke diri saya ini. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Walaupun dia lakukan sepanjang kegiatan, sepanjang hari, pagi-pagi tetap dia bangun. Malahan murid-muridnya kalah bersama Yesus. Bayangkan, 12 murid Yesus kalah bangun pagi. Padahal murid-murid Yesus ikut bersama dia. Di mana Yesus tidur, di mana Yesus menundukkan kepalanya, murid-muridnya ada di situ. Tapi murid-muridnya kalah. Kenapa? Karena di Markus 1:37 mengatakan, waktu mereka bangun, mereka nggak ada Tuhan Yesus, mereka cari Tuhan Yesus. Kalau mereka bangun, mereka, loh kok Tuhan nggak ada? Kemana nih? Mereka cari. Berarti itu tandanya mereka masih berjuang juga untuk bangun pagi hari, bangun ketika masih gelap. Perjuangan yang hampir sama dengan kita semua. Ketika para murid bangun, mereka melihat Yesus telah pergi dan mencari dia, dan waktu menemukan dia mereka bicara, semua orang mencari engkau. Markus 1:37. Dan Tuhan rindu bahwa ada banyak berkat ketika kita memulai pagi hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Banyak kehidupan yang diperbaharui ketika kita awali persekutuan dengan Tuhan. Biasanya kalau kita orang-orang yang lahir Advent, rata-rata bahwa setiap pagi, setiap malam pasti orang tua sudah bangunkan. Seringkali ketika saya masih dulu itu, orang tua udah nyanyi, masih di kamar. Udah 2 ayat, masih di kamar. Pas ketiga ayat, bangun, baru pegang bantal, jadi tempat duduk. Seringkali masih ngantuk-ngantuk. Tapi itulah kebiasaan kalau kita lahir di Advent, keluarga Advent,
kebiasaan itu yang ditanamkan sampai kepada kita sekarang. Dari kecil kita udah tanamkan pagi hari worship bareng sebelum melakukan aktivitas. Ibadah bareng sebelum aktivitas. Ada kalanya nih. Ada kalanya. Karena kita kejar waktu, biasanya apa yang dikorbankan? Lagu dikorbankan. Lagunya 4 ayat, lagunya cuma ayat pertama aja sampai ayat keempat, ayat terakhir. Ayat di tengah nggak usah. Padahal itulah serangkaian ibadah, lagu. Kita yang telat bangun, kita korbankan lagu. Atau kita korbankan seringkali kalau renungan, ayat Alkitabnya aja. Habis ayat Alkitab, baca bareng, berdoa. Udah nggak baca renungannya. Kita telat bangun, kita korbankan itu. Nah, Yesus pun dia menyatakan ada banyak berkat yang bisa dilakukan ketika mezbah pagi dan petang. Salah satu tugas Yesus juga adalah ketika murid-murid tadi bertanya, banyak orang yang mencari engkau. Tapi Yesus, dia menyatakan bahwa bukan hanya di kota ini saya harus mengabarkan Injil. Saya juga harus pergi ke kota-kota yang lain untuk mengabarkan Injil. Jadi membuka area baru. Kalau istilah sekarang kalau gembala pendeta baru pendeta, ada istilah untuk pendeta yang baru ditempatkan, adalah lupa saya. Ladang. Bukan, ada yang kalau pendeta bukan. GM Pionir. Pionir. Nah itu pionir. Nah itu mereka biasanya ditempatkan untuk membuka ladang. Nah inilah Tuhan bilang gini, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Nah, walaupun tadi mereka bilang, banyak Tuhan yang cari. Kita harus pergi dulu ke tempat yang lain juga, bukan cuma di sini terus. Harus pindah ke tempat yang lain. Kebaran itu harus disampaikan di seluruh muka bumi, dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin tidak pergi ke ladang-ladang yang terpencil, mungkin kita tidak pergi ke situ. Tapi kita di mana kita berada, itulah ladang kita. Di mana kita bepergian, itulah ladang kita. Di mana kita bekerja, itulah ladang kita. Di mana kita sekolah, rata-rata sini sekolahnya sekolah di SDA ya. Tapi kalaupun kita sekolah di luar, itulah ladang kita. Ladang kita tempat untuk bagaimana Markus 1:38 juga menyatakan kepada kita. Nah, pertanyaannya tadi, sehubungan dengan tadi. Kenapa? Karena memang sebelumnya dia sudah tinggal di kota yang boleh dibilang karena sudah banyak, dia sudah bisa memberitakan kabar Injil, sudah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dia sudah boleh dibilang sudah sedikit aman, sudah enak karena sudah dikenal. Beda dengan dia harus pergi ke tempat yang lain. Itulah tantangan dalam kehidupan kita. Yesus dihadapkan juga pada satu dalam ini.
tinggal di mana dia berada, di mana rumah kediaman Petrus menjadikan pelayanan yang berhasil di sana, atau dia tinggal di situ, atau dia pergi ke pelayanan yang baru. Yang belum teruji. Wah, pergi ke tempat pelayanan baru yang belum teruji. Ketika kita pergi ke satu tempat, seringkali ada maksud rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tiba-tiba kita pergi, ataupun ditempatkan, ataupun ada satu tugas, ataupun ada apapun di area yang baru. Tuhan punya rencana bagi kita. Ini bukan hanya untuk pendeta yang pelayanan tempat yang baru. Kita juga, di mana kita berada, di mana kita pergi, di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan di Markus 1:38 tadi. Memang kalau di umumnya memang ketika kita sudah comfort zone, agak sulit kita untuk keluar dari comfort zone. Dan itu terjadi. Comfort zone di daerah-daerah kehidupan yang tidak banyak pergumulan, seringkali itu. Kita keluar dari situ, kita banyak berpikir, ini kita bisa enggak? Tapi itu yang tanggung jawab kita. Ini beberapa orang Kristen di masa ini pasti akan memprioritas layanan-pelayanan yang subur daripada masuk ke wilayah yang baru, karena comfort zone itu. Karena aman. Karena kalau wilayah yang baru, perjuangan. Bukan ladang baru, perjuangan. Namun, Yesus justru memilih apa yang suka tanpa rasa ragu. Bagaimana ya bisa berbuat demikian? Kuncinya di awal tadi. Pagi-pagi benar, ia datang kepada Tuhan. Kalaupun kita melakukan tugas pagi-pagi benar, kita datang kepada Tuhan. Doa pagi, itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita meninggalkan waktu pergumulan di waktu pagi hari. Kuncinya ada di situ. Sebagaimana Tuhan kuncinya di situ, Yesus kuncinya di pagi hari itu. Kita pun punya sama, kita juga mengambil hal yang kunci yang sama dengan Tuhan. Pagi-pagi benar. Allah Bapa telah menyatakan kehendaknya ketika datang berdoa di pagi-pagi buta. Inilah. Berat, memang berat. Karena ini makanya tadi saya bilang, ini kena ke saya. Karena kali kalau saya pagi-pagi kelewat, seringkali nggak kebang. Kemarin sempat kejadian, bangunnya telat. Bangun sampai jam 6. Waduh. Ya, tadinya bangun jam 5, tiba-tiba bangun jam 6. Jam 5 udah kebangun, masih nggak buka mata, tapi langsung tiba-tiba jam 6. Plus, kaget. Bayangkan, ketika bangun jam 5, bangun jam 6, udah mau kerja, aktivitas itu pasti dikebut. Dan itu tidak baik. Saya tahu itu. Makanya ini kena ke diri saya, karena itu tidak baik jika kita mengejar semua dengan terburu-buru. Dan Yesus mengingatkan kita berdoa di pagi-pagi benar. Pagi hari. Jangan sampai kita gagal mencari Tuhan di pagi hari. Sehingga akan seperti kita kehilangan sepanjang hari ketika kita merasa ada yang terlewatkan pagi hari. Kenapa saya nggak berdoa kepada Tuhan? Kenapa
tadi saya buru-buru. Seperti ada sesuatu mengganjal kalau kita udah hal yang biasa kita lakukan dan kita tidak lakukan. Kita diingatkan itu. Ketika kita gagal mencari Tuhan, mulai berbakti berdoa di pagi hari, kita akan kehilangan saat indah di mata Tuhan. Biarlah hari ini katanya, ketika kita mendengar suara Tuhan, misalnya kalau panggilan seperti ini, tapi ini ketika kita mengetahui firman Tuhan ini, biarlah kita bisa berubah untuk bisa kita punya komitmen berdoa di pagi hari. Apakah bisa? Biasanya di awal-awal tahun atau di ending tahun 2002, sebelum masuk 2022, kita bisa bikin ada resolusi 2023. Nah, boleh nggak kita buat satu resolusi, masukkan ini, resolusi 2023. Bangun, berdoa, pagi-pagi benar. Berdoa kepada Tuhan. Supaya kita diingatkan. Supaya kita mendapatkan perhubungan dekat dengan Tuhan. Ini nih. Diajak kita menggunakan resolusi, berdoa untuk komitmen bangun pagi hari. Apakah bisa? Kalau kita punya komitmen dan kita resolusi itu, kita bisa. Kita bisa meluangkan waktu untuk Tuhan di pagi hari. Supaya kita merasakan sepanjang hari itu sukacita bersama Tuhan. Ayat terakhir yang akan disampaikan di bagian hari ini terdapat dalam Yohanes 4:23. Ayat terakhir Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, datang dekat kepada Tuhan, merasakan hubungan dengan Tuhan di pagi hari ketika sebelum memulai aktivitas kita. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan untuk kita punya resolusi 2023 bersama Tuhan di pagi hari. Terima kasih.